Jadi itu jawaban pertama, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, gaya hidup yang salah. Yang kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, karena pengobatan yang keliru. Wah, ini semakin menarik nih Pak pembahasan kita hari ini. Pengobatannya salah, saya bisa katakan dengan tegas. Maksudnya gimana? Kan yang meriksa dokter selama ini, Dok. Gitu. Sebagai salah satu contoh gini deh Pak. Di klinik pernah didatangin seorang pasien, ibu-ibu. Ya, kurang lebih ya saya ingat waktu itu. Sebetulnya kasus ini banyak sekali. Bahkan kemarin pun yang saya tangani dari Masjid Babu Salam ada kasus seperti ini. Jadi katanya sakit pinggang, Dok, saya sakit pinggang, Dok. Udah kurang lebih ya 6 bulan inilah. Sudah berobat belum, Bu? Sudah, Dok, saya sudah ke dokter ahli saraf. Diduga saraf kejepit. Ternyata setelah di ronsen tulang belakang saya bukan saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal. Diduga sakit ginjal. Kemungkinan ada infeksi atau batu ginjal. Diperiksa ginjalnya. Normal, Dok. Terus sudah ketemu penyakitnya? Ya belum, Dok. Karena belum ketemu, saya minum obat ini nih. Obatnya apa? Vitamin tulang, sama untuk pereda nyeri. Terus kalau nggak minum, sakit lagi. Kan begitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Medical check up holistik. Dengan medical check up holistik, pemeriksaannya itu tidak hanya di tempat yang sakit, tapi semua organ diperiksa. Saya punya alat kedua, teknologi kedua ini namanya CT scan. Pasti Bapak Ibu tahu lah CT scan, tahu ya. Tapi beda teknologi Pak. Kalau CT scan di rumah sakit alatnya besar, masuk lorong gitu kan. Teknologinya MRI, magnetic resonance imaging ya. Ada teknologi terbaru juga CT scan tapi lewat gelombang otak. Nama gelombang otaknya NLS, non-linear system. Penemunya orang Rusia, ilmuwan dari Rusia menemukan alat ini. Ya, awalnya alat ini hanya dipakai untuk pemeriksaan para astronot Rusia yang mau berangkat ke bulan, karena ini sangat mendetail. Sedikit saja kelainan dalam tubuh kita terdeteksi dengan alat ini. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk punya alat ini. Saya pakai. Alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini. Tiduran di sebelah alat dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya keluar gambar-gambar organ seluruh tubuh 3 dimensi full color berikut dengan tingkat kerusakannya. Ibu itu diperiksa, alhamdulillah ketahuan penyakitnya, ada masalah di rahim, ada kista dan infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya itu, baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah tidak lama sembuh. Kenapa sembuh? Karena diagnosisnya tepat, insya Allah obatnya tepat. Ternyata ada hadisnya loh Pak. Kalau kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai penyakitnya, insya Allah dengan seizin Allah akan sembuh. Selama ini kita berobat selalu kira-kira Pak, sehingga diagnosisnya diagnosisnya salah, obatnya pun salah jadinya. Sebagai salah satu contoh, ada bapak-bapak, Dok saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa? Mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit mah. Kalau bapak sakit mah minum obat apa? Ya biasanya promah. Ya kalau tidak cocok ya polisilen, milanta gitu tuh. Kalau tidak sembuh-sembuh juga ke puskesmas. Dilalah dokter di puskesmas mendiagnosis gastritis. Apa itu? Ya sama aja sakit mah. Hanya beda obat, omeprazol biasanya diresepkan dokter-dokter di puskesmas. Omeprazol, domperidon gitu kan. Nggak diperiksa Pak, gitu loh. Ternyata kasus pasien saya ini yang katanya sakit mah bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai promah. Sehebat apapun obat sakit mah, kalau diagnosisnya salah ya nggak akan sembuh kan gitu. Nah itu cerita kedua. Cerita ketiga ibu-ibu.
masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini, Dok, katanya. Sakitnya tuh di sini, Dok. Maksudnya gimana, Bu? Ya, saya sakit jantung. Divonis sama dokter ahli jantung, ada kebocoran jantung. Oh, mosok ibu masih muda sakit jantung? Bener, Dok, lihat nih hasilnya. Saya lihat, oh iya bener ya. Ayo kita ulang, kita periksa ulang lah. Ternyata benar, kasus ketiga ini benar, tidak salah diagnosisnya. Tapi kurang, tidak salah diagnosis, tapi hanya kurang diagnosisnya. Maksudnya kurang gimana? Ternyata penyebab kebocoran jantung gara-gara gigi berlubang yang didiamkan lama. Kok bisa? Gigi berlubang menyebabkan kebocoran jantung. Gigi berlubang jangan didiamkan berlama-lama, apalagi sering infeksi, sering sakit gigi, karena itu penyebabnya kuman. Nah, kalau kumannya jenisnya Streptococcus bahaya, Pak. Karena jenis kuman ini suka hijrah lewat darah, nempel di jantung, klep jantung kita jadi kaku, nggak bisa nutup buka sempurna, bocor. Bahayanya lagi kalau kuman Streptococcus pindah ke ginjal, ginjal kita jadi bocor, lama-lama yo gagal ginjal. Jadi pengobatan holistik itu bukan mengobatin rasa sakit, Pak. Karena rasa sakit seperti pusing, pegel-pegel, kesemutan, itu sebetulnya bukan penyakit. Itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Pengobatan holistik tidak menghilangkan, tidak merusak alarm tubuh kita, tetapi mengobati penyebab sakitnya dari hulu ke hilir. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan medical check up holistik, agar kami para dokter di sana bisa menentukan obat yang tepat. Sampai di sini jelas, Pak? Itulah perbedaan antara medis, holistik, dan tradisional. Dan jawaban terakhir, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Ya, kita sadari bahwa kita, masyarakat Indonesia, belum punya kebiasaan untuk medical check up sebelum sakit. Dengan berbagai macam alasan, takut ketahuan penyakitnya lah, mahal biayanya lah. Lebih baik stres sekarang, Pak, daripada stresnya terlambat. Lebih baik kita tahu kanker kita masih stadium 1 daripada kankernya stadium 4. Lebih baik tahu kolesterol kita masih sudah tinggi daripada sudah terjadi sumbatan di otak ataupun di jantung. Berpikirlah positif, jangan negatif. Ya, pola pikir inilah yang harus dirubah. Kan tadi saya sudah bilang, yang harus dibenahi pola pikir. Kan begitu.